aku merasa, aku kan pernah tanya, Ustadz, sedangkan aku sehat, tapi pada waktu yang dulu-dulu kan aku memang tidak menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tanggaku. Sehingga memang aku tidak punya planning untuk mempunyai anak dengan suami-suami terdahulu gitu. Nah kalau sekarang tiba-tiba mereka ngatain aku perempuan mandul, aku manusia biasa. Ada sisi mental aku yang mungkin lagi capek, apa sih nih orang, nggak banget gitu loh. Akhirnya aku datanglah ke dokter, terus aku cek kandungan dan yang lain-lain. Sampai aku punya perasaan kayak gitu, apa gue mandul bener ya gitu loh. Cuman sebagai manusia biasa, ada titik di mana aku capek dengan ketika aku joget dan goyang, iyalah badannya bagus kayak gitu, orang nggak pernah melahirkan, mandul gini, jadi nggak enak gitu Mas dengernya. Karena ketika dengan suami pertama sudah pernah, waktu itu kan perguguran, terus tapi habis itu aku punya trauma yang nggak bisa aku ceritakan, akhirnya aku tidak mau memiliki anak sampai akhirnya aku di suami kedua dan suami ketiga. Jujur agak mengganggu awal. Salah satunya adalah makanya kamu cepet nikah terus punya anak. Itu kan jadi kayak agak itu yang membuat aku tuh jadi nggak nyaman akhirnya. Apalagi yang ngomong itu ibu aku sendiri gitu. Mami aku tuh bolak-balik, makanya nak cepat punya anak, nanti nikah. Jadi biar mami tuh ya wajar. Aku tidak menyalahkan ibu aku yang berbicara demikian supaya aku punya keturunan. Karena aku udah punya cucu, aku udah punya anak 1, Gabriel. Cucuku udah ada 3, terus aku punya anak Gabriel 1 cowok. Jadi kadang aku ya udahlah, gue nggak mau punya anak aja kan, seperti itu gitu, karena aku sudah merasa cukup gitu. Karena semua itu kan balik lagi ke mindset kita. Kalau mindset kita sudah bersyukur dengan apa yang kita punya, ya kita pasti akan menjalani hidup ini ya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Awal mulanya dari ada salah satu perempuan gitu, perempuan ini memang sudah banyak karmanya udah menimpa dia gitu ya. Tapi buat aku it's okay, aku nggak boleh menyaingi orang-orang yang toksik karena nanti akan membuat aku toksik. Jadi buat aku skip itu, biarkan itu Allah yang membuat jalan buat aku dan membuat jalan buat orang yang menghina aku. Jadi aku sesantai itu. Cuma aku manusia biasa. Kalau misalkan satu orang yang bicara, oke, kita skip. Lama-lama banyak banget, entah orangnya nggak ketahuan sih. Tapi kan gak enak ya Mbak. Kalau memang dia tahu, harus memberikan fakta. Orang tuh udah nggak bisa katanya ini loh, itu nggak bisa. Harus bisa kasih fakta. Kalau memang benar aku pernah aborsi, kasih faktanya di rumah sakit mana, apa. Kalau memang aku mandul, kasih faktanya bahwa aku sudah dicek ke dokter, ternyata aku mandul lah, itu boleh gitu. Tapi ternyata kan kebalikannya, aku sehat, aku tidak pernah aborsi, malah aku pengen punya baby gitu. Kalau memang Allah kasih, dan aku suka baby, aku suka anak kecil gitu. Jadi jangan seperti itu, nggak boleh, apalagi sesama perempuan. Ternyata aku memutuskan untuk mempunyai anak di usia 40 atau di usia 45, aku masih bisa dengan sel telur aku yang di usia 38 tahun. Alhamdulillah kan ada 7 telur yang sudah aku taruh. Nah, ketika kita melakukan program IVF itu sudah menandakan bahwa kita itu sehat, subur. Kita tidak mandul. Kalau dia malah ayolah yuk, cepet yuk gitu. Untuk aku bilang untuk membuktikan, terus aku pernah bertanya, seandainya memang ternyata aku tidak bisa memiliki anak, karena mungkin kalau zaman dulu kan aku masih muda ya, di usia 25, 23 itu cepet banget. Tapi di usia aku yang 38 kadangkala belum tentu aku bisa memiliki anak. Bagaimana? Terus dia bilang, ya penting dua-duanya sehat, dan kalau memang Allah belum kasih juga nggak apa-apa. Kan dia juga punya anak, aku juga punya anak. Jadi itu bukan suatu patokan untuk kebahagiaan kita.